dari kelompok 5 ini mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Di sini kita ingin menjelaskan tentang kerajaan Kediri dan kerajaan Singasari. Pertama-tama, di sini saya ingin memperkenalkan anggota-anggota saya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama yaitu Sekar Rumpinasi. Nama saya Haikal Sabani. Nama saya Muhammad Fakih Al-Jabar. Nama saya Lutfia Zariat. Nama saya Siti Nulara Fani. Nama saya Lutfia Sabrina Zahra. Di sini saya ingin menjelaskan kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri bercorak Hindu-Buddha berdiri di Jawa Timur pada abad ke-11 setelah Raja Airlangga membagi kerajaan Medang menjadi Janggala dan Panjalo Kediri pada 1042. Puncak kejayaan Kediri terjadi pada masa Raja Jayabaya sekitar 1135 sampai 1157 yang terkenal dengan jangka Jayabaya dan kemakmurannya. Terletak di sepanjang Sungai Brantas, Kediri menjadi pusat perdagangan hasil bumi seperti beras dan rempah. Menjalin hubungan hingga India dan Tiongkok, sistem pemerintahannya yang terorganisir mencerminkan kemajuan peradaban masa itu. Bahasa Satria Klasik, Ekonomi dan Perdagangan. Kerajaan Kediri menjadi pusat sastra klasik Jawa, menghasilkan karya besar seperti Kakawin Baharat, Tayuda, Samaradana, Krisnayana, dan Gatot Kacaraya. Karya-karya ini mencerminkan budaya Hindu-Buddha yang kuat dan menjadi fondasi sastra Nusantara. Kerajaan Kediri memiliki perekonomian yang maju. Penduduknya mengandalkan perdagangan hasil bumi seperti beras, rempah-rempah, dan hasil kerajinan. Jalur perdagangan Sungai Brantas memungkinkan Kediri terhubung dengan wilayah lain di Nusantara dan mancanegara termasuk India dan Tiongkok. Selanjutnya, runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri runtuh setelah kekalahannya oleh Kerajaan Singasari pada abad ke-13 pada tahun 1222. Raja Kediri terakhir, Kertajaya, kalah dalam pertempuran melawan Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari, dalam pertempuran di Ganter. Selanjutnya, warisan Kerajaan Kediri. Yang pertama ada prasasti, yaitu Prasasti Panumbangan tahun 1120 Masehi, merupakan tentang kemenangan Airlangga. Yang kedua, Prasasti Kuntang atau Ngantung tahun 1135 Masehi, yaitu legitimasi Raja Jayabaya. Yang kedua ada karya sastra, yaitu karya Kakawin Baratayuda, merupakan karya dari Empu Sedah dan Panuluh. Yang kedua, Krisnayana, merupakan karya dari Empu Triguna tentang Dewa Krishna. Yang ketiga ada Arca dan Candi. Candi Penataran, yaitu berpengaruh sejak masa Kediri, dan Arca Totok Herot merupakan patung kuno di Kediri. Berikutnya ada hal menarik tentang kerajaan Kediri. Yang pertama ada ramalan Jayabaya. Raja Jayabaya terkenal dengan jangka Jayabaya, ramalan legendaris yang memprediksi masa depan Nusantara, termasuk zaman penjajahan dan kejayaan masa depan. Berikutnya ada sistem pemerintahan tertib. Kediri memiliki sistem pemerintahan terorganisir dengan pejabat tinggi bernama rakyat yang mengelola urusan ekonomi, keamanan, dan keagamaan. Berikutnya ada konflik dengan Janggala. Kediri bersaing dengan Janggala, yaitu saudara kembar dari pembagian kerajaan Airlangga, tapi akhirnya Kediri lebih dominan. Berikutnya ada relasi internasional. Kediri memiliki hubungan perdagangan hingga India dan Tiongkok, menjadikannya pusat ekonomi regional. Berikutnya ada peran perempuan. Cerita rakyat seperti Dewi Sekartaji menunjukkan pentingnya peran perempuan dalam budaya Kediri. Lalu berikutnya ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada 1222 setelah mengalahkan Kediri di Ganter. Ia merebut kekuasaan dengan strategi politik, membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes. Puncak kejayaan Singasari terjadi di masa Raja Kertanegara sekitar 1268 sampai 1292 melalui ekspansi militer dan diplomasi seperti ekspedisi Pamalayu untuk menguasai Silet, Malaka, dan menghadapi ancaman Mongol. Kerajaan Singasari terletak di wilayah Tumapel yang kini berada di sekitar Malang, Jawa Timur. Letaknya strategis berada di dataran subur yang cocok untuk pertanian dan dekat jalur perdagangan. Pusat Sastra Klasik, Ekonomi dan Perdagangan.
Kerajaan Singasari mengembangkan sastra bercorak Hindu-Buddha yang mencerminkan nilai religius dan budaya. Ekonominya bertumpu pada pertanian dan perdagangan maritim. Dengan lokasi strategis di Tuwakal atau Malang, melalui ekspedisi Pamalayu sekitar 1275, Singasari berupaya menguasai Selat Malaka, menjadikannya kekuatan ekonomi penting di masanya. Runtuhnya kerajaan Singasari 1292 Masehi. Kejayaan Singasari berakhir ketika Jayakatwang, penguasa Kediri, pemberontak pada tahun 1292. Jayakatwang menyerang Singasari dan membunuh Kertanegara. Kerajaan Singasari pun runtuh. Namun menantu Kertanegara, Raden Wijaya, melarikan diri dan kemudian mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 dengan bantuan pasukan Mongol yang datang untuk menyerang Singasari. Selanjutnya, peninggalan kerajaan Singasari. Yang pertama ada Arca Prajana Pramita, merupakan representasi dari kecantikan putri kerajaan Kartanegara yang dinikahi oleh Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Yang kedua, Candi Jago, merupakan tempat pemujaan leluhur kerajaan. Yang ketiga ada Arca Dwarapala, merupakan patung raksasa penjaga yang masih berdiri di Singasari. Keempat, Candi Kidal, merupakan tempat pemujaan leluhur kerajaan. Hal menarik tentang kerajaan Singasari. Yang pertama yaitu pendiri dan kasta rendah. Ken Arok, pendiri Singasari, berasal dari kasta rendah dan merebut kekuasaan dengan strategi politik termasuk menikahi Ken Dedes. Yang kedua, konflik dan kejatuhan. Singasari runtuh pada 1292 akibat pemberontakan Jayakatwang membuka jalan bagi berdirinya Majapahit. Yang ketiga, hubungan internasional. Singasari menjalin hubungan dagang dengan Sumatera, India, dan menghadapi dinasti Yuan di Tiongkok. Yang keempat, konflik dan kejatuhan. Singasari runtuh pada 1292 akibat pemberontakan Jayakatwang. Yang kelima, lokasi strategis, yaitu terletak di Tumapel, Malang, Jawa Timur. Singasari berkembang pesat karena posisi strategisnya. Berikutnya masuk kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah Kerajaan Kediri dan Singasari merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berperan penting dalam membangun budaya, ekonomi, dan politik Nusantara. Kediri unggul dalam sastra dan perdagangan, sementara Singasari menonjol dalam ekspansi wilayah dan seni budaya. Sejarah kerajaan-kerajaan ini menunjukkan peradaban yang maju dengan warisan budaya berupa seni, sastra, dan sistem pemerintahan yang membentuk identitas awal Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.